selesai 3 semester. Iya, Pak Asep. Baik, karena ini kuliah pertama dengan saya ya untuk angkatan 7. Saya mau lihat wajah-wajah semangatnya dulu nih. Semangat, wajah semangat kuliah S2. Siap, Dok. Insya Allah nanti ada waktu kita ketemu offline ya. Saya ingin sekali eh, untuk ketemu offline dengan mahasiswa nanti. Feel-nya akan beda. Nah, karena banyak ini ya. Jadi coba. Baik. Sebelum memulai, saya coba silahkan diketik di chatnya nama dan latar belakang supaya nanti saya bisa lihat itu apa latar belakang Bapak Ibu semua. Karena kayaknya kita nggak mungkin satu persatu ya, karena banyak mahasiswanya cukup banyak. Silahkan. Oom Komaria, Ibu Bidan ya. Bu Oom. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Tepangken dok Setianto. Setian Pak Setianto. Ya dok. Iin, Ibu Iin. Rofikoh, iya. Terus Ibu Indrayani, Dokter Teti, ya. Kepala Puskesmas, Promkes, dokter, Kesmas, ahli gizi, Bu Teteni ya. Konselor adiksi, wah menarik ini. Konselor adiksi berarti dari NGO ya. Perawat, apoteker, oke. Sarjana Kesehatan Masyarakat, Ani Alimuddin, Nudin. Bu Nelda SKM, nurse, kepala puskesmas. Arifatul Fahmi, perawat. Nah, ini yang nyalain lagu nih tadi, Pak Arifatul Fahmi. Warti, perawat. Dokter Fatku Rohman. Iya. Ibu Siti Romlah, epidemiolog. Oke. Ini bidan. Oke. Jadi rata-rata dokter, FKM ya, kemudian juga ada bidan, perawat, Pak Setianto yang tadi ya, perawat. Ya dok. Bu Laili Inayati, Stikes Kuningan. Oke. Ada lagi? Tadi tuh mau dibikinin bandrek, mau bikin bandrek apa mau beli teh butuh botol teh Saya mau tuh bandrek. Enggak. Bu Yuyu bidan. Bu Yuyu Yuningsih bidan. Maaf dok. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Pak Dadang. Dadang dok dari Majalengka. Majalengka, Tasikmalaya. Iya. Jalan-jalan ke Cirebon. Jadi apa dok? Wah ini kita harus Jadi bikin jalan-jalan pantun. dong. Harus bikin pantun nih. Dari Tasikmalaya ke Cirebon. Ya. Di Cirebon beli kupat. Nah, terus sambung. Apa lagi? Wah, kedong-dong buah rambutan. Alhamdulillah dok. Baik, Bu Mas Riti ya, Kapus, Kepala Puskesmas ya. Bu Mas Riti, dokter apa FKM? Pak Asep, SKM. Oke. Basicnya bidan.
Oh, bidan. Oh, menarik ya. Ibu bidan jadi kepala puskesmas. Siap. Baik, ada lagi? Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua untuk perkenalannya. Saya nggak sempat sebutkan satu-satu ya. Nanti kuliahnya cuma untuk kenalan nanti kalau ada kelasnya ini. Jadi ini latar belakangnya ada dari puskesmas, tentu juga ada dari dinas kesehatan ini ya. Dinas kesehatan. Assalamualaikum, mohon maaf Bu, baru gabung. Iya, waalaikumsalam. Mangga. Ya, jadi dari rumah sakit ada? Yang dari rumah sakit? Coba raise hand yang dari rumah sakit. Hmm, oke. Ya, jadi iya, Bu Teni ya, Bu Teni. Rumah sakit mana, Bu Teni? Rumah sakit Kuningan Medical Center, Oh, Kuningan Medical Center. Kuningan Medical Center tuh bukan swasta ya? swasta. Swasta ya. Bu Iya, Dok. Teni dokter ya? Ya, Dok. Dokter? Ahli gizi. Oh, ahli Iya. gizi. Oh, oke. Iya, iya. Ya, jadi ada dari rumah sakit, dari puskesmas, dari dinkes. Bu bidan ada yang masih praktek nggak ini? Atau udah jadi bidannya dinkes? Masih praktek di rumah, bidan praktek swasta masih ada? Saya masih praktek, Bu. Saya masih praktek Bu. Bu Sartini, Bu Ya, Buyu ya. Ada Iya, lagi yang masih praktek? Hmm. Cuma dua ya yang masih praktek bidan. BPS ya, Bu Sartini? betul Bu. Kalau untuk dinasnya saya di DPPK BP 3A. Oh, di BKKBN berarti ya? Betul. Ya, baik. Siapa lagi nih, Bu Yuyu tadi ya? Ini BPS kah? Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi untuk yang praktek, yang masih praktek ya, ini masih aktif di lapangan. Selamat Bapak Ibu ya, masih menjadi pejuang untuk secara langsung di bidang kesehatan, tapi tidak kalah artinya juga sebagai perancang program yang di dinas kesehatan, terus juga yang di manajemen, itu adalah tugas-tugas peran-peran yang banyak kita kerjakan ya. Nah ini memang saya ingin sekali tahu latar belakang karena sangat berkaitan dengan mata kuliah kita. Saya akan mengantarkan mata kuliah kepemimpinan dan berpikir sistem. Jadi ini akan sangat terkait dengan peran-peran yang Bapak Ibu jalankan, baik di tingkat puskesmas, di dinas kesehatan, ataupun di rumah sakit. Nah, tetapi sebelum mulai kuliah, saya juga perkenalkan diri ya, nggak adil nih ya kalau saya nggak perkenalkan diri. Saya Esti Febriani, saya S1-nya adalah di Universitas Andalas di Pertanian. Kemudian saya ambil S2 FKM UI di sekitar tahun 2001, ya udah lama sekali ya. Kemudian menyelesaikan S3 di FKM UI tahun 2016. Jadi spesifikasi saya lebih pada community empowerment, jadi pemberdayaan masyarakat, terus ilmu perilaku. Jadi siapa yang Bapak Ibu nanti akan penjurusannya akan memilih PKIP, silahkan nanti akan banyak konsultasi dengan saya. Apalagi nanti kalau jadi bimbingan saya ya. Jadi silahkan Bapak Ibu.
Jadi di sini kita akan saya akan lebih banyak memberikan, katakan memandu proses diskusi, karena bagi saya mahasiswa S2 itu adalah gelas setengah penuh ya, jadi bukan lagi mahasiswa S1 yang diberikan paparan, tapi saya akan lebih banyak mendengar juga dari pengalaman lapangan yang Bapak Ibu miliki, yang sudah kaya dengan lapangan, dan kita akan lebih banyak diskusi fungsinya, karena S2 itu adalah tingkat di mana kita akan lebih banyak melakukan analisis, lebih banyak bersifat pengayaan gitu ya. Nah, saya mau tahu nih 1-2 orang, saya akan acak saja. Apa sih latar belakangnya mengambil S2? Bu Nur Hidayah. Bu Nur Hidayah. Oke, saya lanjut ya. Bu. Ya, kenapa Bu Nur Hidayah ngambil S2? Pak ini di motor mau ke kantor. Iya, halo Ibu, Iya. suaranya dengar nggak Bu? Oh, terdengar Bu Nur Hidayah, bersih suaranya. Oke, oke. Motivasi saya melanjutkan ke S2 untuk bisa lebih memahami tentang banyak hal Bu, terutama untuk manajemen. Kalau saya kan bidan, jadi lebih banyak bagaimana mengelola pelayanan kebidanan yang lebih baik Bu. Oke. Terima kasih Bu Nur Hidayah. Satu lagi nih, Pak Oke, Ibu. Ya, Pak Dadang. Kenapa kok ngambil S2, Pak Dadang? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Di samping kita ingin silaturahim, juga menambah tentunya pengetahuan, pengalaman. Juga kebetulan Bu, terus terang saja, saya selaku dari sisi jabatan Sekretaris Dinas Kesehatan, jadi gimana ya kalau tidak kita mempelajari ilmu kesehatan. Basic saya kan di sosial gitu. Maksud saya begitulah. Jadi ingin ada dunia baru yang dapat menambah ilmu pengalaman buat saya khususnya. Itu aja Bu, alhamdulillah bisa Alhamdulillah. bersilaturahmi. Terima kasih, Pak Dadang. Saya mau Ya. dengar dari Bu Oom. Bu Oom Rohmah, kenapa tuh ngambil S2? Siap, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, mungkin tahun sekarang yang lebih yakin ya untuk maju. Mungkin dari sejak awal saya ingin maju, Dok. Ingin apa ya? Menambah wawasan seperti apa misalnya kalau sudah S2 itu ke mana arahnya gitu. Tapi ternyata setelah masuk malahan lebih tertarik karena di FKM ini justru ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu adalah apa yang menjadi sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang akan kita lakukan, sesuatu yang terjadi di lingkungan gitu, sesuatu yang kita perlukan juga gitu, ada semua kayaknya gitu Dok. Insya Allah mudah-mudahan aja bisa mengikuti ya Dok. Ya, makasih Bu Oom. Jadi Bapak Ibu, inilah ya. Jadi cerita-cerita di belakang kenapa kita ngambil S2. Itu sebenarnya hampir sama dengan pengalaman saya juga ya, ngambil S2, S3. Kita itu pada satu titik tuh merasa kita perlu break ya. Orang bilang tuh istirahat sebentar untuk refleksi nih. Kita ini adalah pelaku-pelaku kegiatan kemasyarakatan, kegiatan masyarakat, kegiatan kesehatan di lapangan sebagai pelaku utama. Saya waktu itu juga begitu ya, adalah alasan kenapa saya harus perkuat punya latar belakang karena pekerjaannya di dunia kesehatan, terus juga kita perlu menambah wawasan, terus juga saya nggak salah itu alasannya Pak Dadang ya, silaturahmi, terus punya teman ya, itu juga alasan yang penting sekali. Pada satu waktu itu di usia kita perlu merasa kita perlu break ya untuk apa yang kita lakukan.
Dan sekolah itu ternyata adalah break yang menyenangkan. Jadi bukan hal yang menakutkan, percayalah. Jadi itu yang saya dapatkan sampai S3. Jadi Bapak Ibu jangan takut ya nanti sampai S3. Insya Allah semuanya akan bergerak ke sana. Karena itulah yang saya rasa Amin, amin. sekolah itu sesuatu yang kita orang bilang tuh juga adiksi. Jadi ketika kita sudah mulai mencemplungkan diri, ternyata itu seru ya. Jadi bagaimana diskusi dengan teman-teman, mengenal teman-teman baru. Jadi tidak hanya sebenarnya proses pembelajaran secara ilmiah, tetapi juga pematangan kita sebagai individu gitu ya. Jadi itu adalah hal yang juga ternyata kita itu orang bilang perlu menyerbuki jiwa kita gitu ya. Jiwa kita bahwa kita itu adalah makhluk yang selalu belajar, makhluk yang secara rendah hati perlu mendengar pendapat-pendapat yang lain gitu. Dan hal terpenting juga untuk S2, untuk tingkat pasca sarjana, kita itu akan diharapkan akan dapat mengkerangkakan. Jadi kan Bapak Ibu pelaku semua ini ya. Tadi Bu Sartini nih, bidan. Apa sih yang bisa kita kerangkakan gitu. Jadi kalau kita bicara tentang angka kematian ibu, terus secara framing, kita itu orang bilang tuh framing ya, mengkerangkakan. Di mana ini posisinya? Kenapa sih ini selalu terjadi? Nah, itu analisis-analisis tersebut perlu kita lakukan karena pengalaman lapangan kita itu udah kaya. Tapi kita kembalikan ke teori-teori dasar untuk supaya nanti kita memahami nih, oh iya ini, kalau sudah seperti ini, di teori dasarnya adalah seperti ini. Jadi kita kembalikan ke teori dasar. Jadi itu namanya mengkerangkakan ya. Sehingga diharapkan Bapak Ibu nanti ketika setelah menyelesaikan S2, tutur kata ketika memberikan analisis misalnya ya, tiba-tiba diminta dari Bapak Bupati gitu untuk menyampaikan sesuatu, itu cara menyampaikannya sedikit berbeda, akan berbeda ketika sebelum S2. Kenapa? Karena udah ada perspektif yang diperluas sehingga Bapak Ibu akan bisa mengkerangkakan isu, bagaimana memanfaatkan data misalnya untuk berbicara, untuk menyampaikan pendapat, itu akan menjadi lebih kuat gitu. Nah, itu dia. Jadi kita tahu itu, wah ini nih kayaknya yang bicara nih S2 ya. Ini adalah yang bicara adalah tamatan pasca sarjana. Itu akan kelihatan ya dari tutur kata, dari bagaimana mengemas satu isu ya, dari bagaimana menceritakan sesuatu secara runut gitu. Nah, itu kuncinya juga ya. Jadi insya Allah dalam beberapa pertemuan ini saya akan memandu diskusi Bapak Ibu. Sekali lagi saya bilang bahwa mahasiswa S2, terutama ini udah kayak pengalaman, jadi adalah gelas setengah penuh. Jadi tinggal nanti saya akan lemparkan pertanyaan, terus juga kita akan diskusi lebih banyak, supaya nanti ini memang menjadi diskusi yang kaya. Ya, jadi hal yang kita sepakati di awal, nggak ada satu pendapat pun yang salah dalam hal ini, tetapi nanti bahwa bagaimana kita menempatkan pendapat tersebut sesuai dengan porsi dan kerangkanya. Ya, baik. Itu pengantar sesi saya pagi ini. Saya paling senang kalau kuliahnya rame gitu ya. Jadi kalau cuma 11 itu, aduh kayaknya kok sepi tuh mahasiswanya ya. Kalau ini mah seru gitu, layarnya sampai penuh itu saya suka ya. Jadi itu mudah-mudahan diskusinya juga kita asik ya, karena saya sangat senang dengan diskusi-diskusi yang hidup gitu ya, supaya nanti sebenarnya saya lebih banyak belajar dari mahasiswa gitu. Jadi bukan waktunya saya mengajar sebenarnya, tapi saya waktunya mendengarkan Bapak Ibu karena perspektif dari macam berbagai kabupaten, perspektif dari berbagai latar belakang itu akan memperkaya diskusi. Baik, saya akan izin untuk share screen untuk kita mulai diskusi. Sudah bisa lihat screen saya? Ya, ada dok. Sudah Jelas dok. dong. Ada Ya. dong. Baik, jadi topik
mata kuliah kita adalah kepemimpinan dan berpikir sistem. Jadi makanya saya katakan ini adalah mata kuliah yang akan banyak sekali berdiskusi karena saya hanya akan membantu Bapak Ibu untuk mengkerangkakan membantu mengkerangkakan cara berpikir kita ya. Jadi kita semua sudah punya dasar dan insya Allah ini akan juga membantu kita nanti bagaimana sih, apa sih yang dimaksud dengan sistem, terus bagaimana kita bicara tentang apa hubungan tentang kepemimpinan dan juga mekanisme berpikir secara sistem. Nah, tujuan sesi kali ini saya akan bahas adalah beberapa poin di sini. Yang pertama adalah sistem, terus sistem kesehatan, subsistem kesehatan, dan pendekatan sistem dan analisis sistem. Kemudian juga kita akan bicara tentang sistem kesehatan nasional, masalah kesehatan dan pendekatan untuk pemecahan masalah kesehatan. Terus juga cara berpikir sistem thinking sebagai sebuah pendekatan baru dalam menangani masalah kesehatan. Terus baru kita akan kaitan dengan kepemimpinan, tipe dan model kepemimpinan, dan model kepemimpinan strategis. Nah, sebelum mulai, saya ingin dengar nih pendapat Bapak Ibu, apa sih yang disebut dengan, menurut Bapak Ibu, sistem itu apa sebenarnya? Nggak usah cari Google ya, jadi ini pendapat cepat saja. Izin, Dok. Iya, mangga Pak Setianto. Ya. Kalau menurut pendapat saya, Dok, sistem itu adalah suatu kesatuan yang terdiri dari adanya komponen-komponen atau elemen-elemen atau subsistem-subsistem untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Bagus, Pak Setianto. Siapa lagi? Mangga. Nggak ada yang lain? Apa sih sebenarnya sistem itu? Siap, Dok. Ya, mangga, Bu. Sistem menurut saya satu kesatuan dari beberapa unsur yang sudah kita runut, misalnya kita proses dan kita akan menghasilkan satu tujuan atau sesuatu yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan dan kita buatkan sistem untuk mencapai tujuan itu, Dok. Iya, makasih Bu Oom. Ada lagi? Siap, Dok. Enggak. Teddy. Menurut saya sistem itu Saya, Bu. Bu Teni dulu. Silakan. Menurut saya, sistem adalah suatu kumpulan elemen yang terkait saling berhubungan dan berinteraksi satu kesatuan yang tujuannya untuk menjalankan suatu proses supaya pencapaiannya satu tujuan. Dulu ya. Sama Bu Hidayah. Coba di-mute dulu suaranya. Oke. Ya, saya coba simpulkan ya dari Bapak Ibu bahwa bicara tentang kesatuan, terus juga beberapa subsistem dan elemen. Nah, ada lagi yang ingin menambahkan yang belum disebutkan? Ya, silakan Pak Dadang. Dok, Ya, mangga. menurut saya adalah suatu perencanaan menuju ke proses dan hasil itu diikat dengan suatu aturan atau tatanan, katakanlah aturan atau SOP. Itu aja singkatnya seperti itu. Jadi sistem itu seperti itu. Termasuk yang di dalamnya juga ada metode, dan lain sebagainya. Itu aja, Dok. Oke, jadi Pak Dadang bilang ada satu unsur aturan ya di dalam satu sistem ya, supaya bisa berjalan semua. Bagus. Ada Bu satu lagi? Kalau enggak, Bu Nur Hidayah ya, tadi mau kasih pendapat? Nggih, Ibu. Ya, silakan. Sistem itu mungkin itu adalah beberapa yang akan dikerjakan untuk mencapai target atau tujuan. Oke, mencapai target atau tujuan. Ya.
Ini saya catat di sini kata kunci yang Bapak Ibu sampaikan ya. Ada kesatuan, beberapa subsistem, elemen, aturan, dan target tujuan bersama. Mata kuliahnya udah selesai nih kayaknya. Karena semua yang disampaikan itu adalah merangkum apa yang akan saya sampaikan pagi ini. Jadi kita coba lihat ya contekan saya nih. Nah, ini adalah ketika kita bicara sistem. Kalau gitu sebelum kita rangkum, saya tanya dulu, ini gambar apa sih sebenarnya Bapak Ibu? Apa yang diceritakan oleh gambar ini? Membangun Gotong royong, Bu. rehab rumah Gotong royong. Gotong royong, terus apa lagi? untuk Sedang memperbaiki mengerjakan rumah. rumah. Hah? Terus apa lagi? Ada sekumpulan orang-orang Kumpulan orang Saling Teamwork. membantu. saling bantu, terus informasi. Ya, apalagi? Bekerja sama. Kerjasama, apalagi? Tata cara pengerjaan pentingnya, Dok. Oh, tata caranya, betul. Aturan ini ya, kayak disampaikan Dadang tadi. Apalagi? Koordinasi, Dok. Bu, Dok, Apalagi? tujuannya sama, satu tujuan untuk mendirikan sebuah Oke. Tujuannya sama, terus apa lagi tadi? Ada lagi, Dok, Koordinasi, Dok. pembagian tugas, Dapat Dok. bahan, Dok. Pembagian tugas. Oke. Koordinasi. Job description. Oke. Berinteraksi satu sama lain toh. Iya, interaksi, koordinasi ya. Nah, terima kasih ya Bapak Ibu ya. Saya rangkum lagi nih. Jadi, pada suatu waktu tertentu, Dok. iya pada satu waktu tertentu. Oke, semuanya nggak ada yang salah pendapatnya ya. Jadi kita lihat di sini gimana sekelumpulan masyarakat ini sedang bergotong royong, ya, sedang berinteraksi, sedang berkoordinasi untuk mencapai tujuannya mau masang genteng nih. Jadi kalau tadi kata tujuan, ya tepat sekali di sini. Nah, Semua gorden sebetulnya kamar anak-anak itu iya, pakai yang Pak Rizal, bukan bisa pakai kayu. dimatikan suaranya? Oh iya, maaf. Ya, nah sekarang dilihat di sini ada kata-kata koordinasi ya. Kita kebayang nih kalau koordinasinya nggak bagus ya, bahwa sehingga di sini nggak terjadi nih. Ini ada pimpinan juga nih kayaknya yang akan menggerakkan ya. Jadi supaya proses ini berlangsung dengan baik. Nah, yang baju hijau ini mungkin jadi konektor nih antara yang satu dengan yang lain gitu ya. Jadi semua akan menjalankan fungsinya. Ada yang bagian pasang aja nih di atas genteng nih. Mandor. Ada mandornya, Dok. Ada mandor juga ya, Pak Zainal, benar sekali ada mandornya ya. Karena kalau nggak ada mandor, instruksi nggak bisa tersampaikan nih ke bagian-bagian lain ya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, kata tujuan itu adalah salah satu hal yang sangat penting ya. Kenapa? Ketika tujuannya, loh ini sebenarnya mau pasang apa sih gitu ya. Kalau tujuannya nggak sama nih, wah jangan-jangan yang di offer bukan genteng ya, tapi batu bata gitu. Wah ini kan jadi salah ya. Jadi kata tujuan dan bagaimana koordinasi dan lain sebagainya, yang seperti Bapak Ibu sampaikan adalah hal yang utama di sini. Sehingga di sini kalau kita lihat ya, ini definisinya ya, kalau di dalam bahasa Sunda nih, nah ini dia bilang a set of elements connected together. Jadi siapa tadi Bapak, ya Ibu yang menyebutkan tentang elemen ya, in an organized and interrelated, saling berhubungan, way to form a whole, thus showing emerging properties. Ya, memperlihatkan kesinambungan tuh antara satu sama lain, which are properties of the whole rather than properties of its emerging parts. Jadi dia bilang ketika ini bersatu, dia yang akan dia perlihatkan adalah bagian, jadi menjadi satu kesatuan, bukan lagi menjadi bagian-bagian daripada kesatuan tersebut. Jadi kalau tadi ada orang, sekumpulan orang, ada genteng, ya, itu kan satu bagian-bagian ya. Terus tetapi ketika ini menjadi satu sistem, adalah dilihat bagaimana sistem tersebut adalah membangun rumah ya yang dilakukan dengan bersama
secara terkoordinasi sehingga unsur-unsurnya nggak kelihatan lagi karena dia menjadi emerging properties. Jadi menjadi satu kesatuan. Gitu ya. Nah, sehingga apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi itu sudah tepat sekali. Ada elemen, ada subsistem di sini, tetapi ketika dia menjadi satu sistem, maka sub-subsistemnya ini nggak akan terlihat lagi. Karena dia akan menjadi satu sistem yang utuh. Nah, jadi kalau kita gambarkan, sistem itu ya seperti gear ya. Jadi kalau kita lihat gear di sini, ini kan 1 gear, 2 gear, 3 gear, 4 gear, 5 gear, gitu ya. Jadi dia merupakan sub-subsistem. Jadi 1 gear ini merupakan satu subsistem. Tetapi ketika dia menjadi satu untuk menggerakkan sepeda, sistem yang menggerakkan sepeda, ini dia tidak lagi menjadi satuan-satuan daripada gear tersebut, tapi menjadi satu kesatuan. Makanya disebut di sini beberapa elemen yang membentuk sebuah kesatuan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi siapa tadi Bapak yang menyampaikan tentang tujuan ya? Jadi harus jelas tujuannya. Nah, ya, jadi apa yang harus terjadi nih di dalam sistem? Jadi kalau yang dalam sistem itu ada beberapa unsur nih. Jadi dia bilang ada case study, project, ada student active learning, ya bagaimana orang belajar, field practices. Jadi makanya di dalam satu sistem sebelum menjadi orang bilang sistem yang ajak, ya sistem yang kuat, itu harus ada dulu nih yang namanya field practices, praktek lapangan, piloting, student active learning, orang-orang yang mau belajar, mau mempelajari bagaimana, oh ya ketika sudah didesain sistemnya, enggak otomatis terimplementasi, tetapi kita semua perlu belajar, melihat bagian mana yang masih perlu diperkuat. Makanya kita selalu sering mendengar ya, ada model, ada piloting, ya, itu semua tujuannya adalah supaya kita dapat pembelajaran. Pembelajaran itu dicatat sehingga nanti akan bisa memperkuat sistem yang kita rancang. Nah. Oh iya, satu lagi tujuannya S2 itu ya ini ya Bapak Ibu, bahasa Inggris kita akan lebih baik ya. Jadi jangan nanti alergi dengan bahasa Inggris ya. Nanti kalau saya berikan artikel dalam bahasa Inggris, jangan alergi ya, jangan aduh ini bahasa Inggris saya nggak bisa gitu ya, karena dalam bahasa Inggris ada kadang-kadang yang istilah yang lebih kaya gitu ya, jadi karena keterbatasan jumlah vocabulary di dalam bahasa Indonesia sehingga bahasa Inggris itu kadang-kadang agak sulit kita terjemahkan benar-benar letter ke bahasa Indonesia, artinya nggak terlalu kuat. Nah, di dalam akademis, bahasa Inggris itu adalah hal yang sangat penting. Jadi saya harap Bapak Ibu jangan ini ya, jangan menolak atau stigma diri saya tidak bisa bahasa Inggris. Itu adalah satu hal yang sering terjadi ya. Bahwa kita sendiri yang menstigma diri kita. Maaf Bu Sartini bisa di-mute? Siap. Iya. Jadi bahwa kita yang menstigma diri kita dan merasa bahwa sering kita merasa kita tidak mampu berbahasa Inggris. Jadi beberapa slide saya PPT bukan ini tujuannya untuk gaya-gayaan, tetapi juga untuk membiasakan kita semua menggunakan bahasa Inggris gitu untuk juga memicu Bapak Ibu semua. Termasuk nanti untuk jurnal, untuk keaslian penelitian. Saya untuk mahasiswa bimbingan kita minta tetap ada literatur dalam bahasa Inggris. Itu juga untuk membiasakan Bapak Ibu untuk membaca jurnal bahasa Inggris. Nah, ini siapa ini coba? Kenal nggak dengan ibu yang naik sepeda ini?
Ada yang kenal? Ini kayaknya dokter Teti ya, Dok. Pak Zainal. Siapa lagi yang kenal dengan ibu yang naik sepeda ini? Kata Pak Zainal, dokter Teti katanya. Siapa lagi itu? Wah, ini sebenarnya yang Ibu nih, ya, Bu Mas Riti. ibu waktu Dok muda. Esti. Ibu dokter itu mah. Ibu dokter itu mah katanya ya. Iya, ini berapa tahun yang lalu ini ya? Mungkin 5 tahun yang lalu. Iya, lebih muda Bu Mas Riti, benar ini. Jadi Masih waktu langsing, Bu. masih langsing, wah iya benar itu. Itu beratnya masih 7 tahun yang lalu ya beratnya. Nah, jadi boleh dicuekin itu ya, ketawanya di situ ya. Tetapi yang mau saya sampaikan di sini bahwa ketika kita naik sepeda ya, sepeda itu sendiri juga merupakan satu sistem. Kita lihat nih ya, bagian-bagiannya apa saja sih subsistem dari sepeda? Ada roda, ada stang ya, di sini ada gear. Tetapi ketika dia jadi satu tujuannya untuk dijalankan, dia tidak lagi disebut sebagai kesatuan, bagiannya itu udah nggak kelihatan lagi. Itu yang tadi dia bilang ya, karena dia menjadi satu sistem yang utuh, bahwa dia menjadi satu sistem sepeda di situ. Jadi bagian-bagiannya ya subsistemnya itu. Apa yang menggerakkan? Menggerakkan adalah rodanya, ada pedal, ada sepeda, ada roda, ada stang, ya semuanya itu harus berfungsi. Jadi kalau satunya macet, jadi kan suka juga tuh rantainya lepas ya. Nah itu langsung macet semua karena dia harus berputar secara terkoordinasi supaya ini sepedanya bisa jalan jauh lebih baik. Jalannya itu memang arahnya sama. Termasuk si pengendaranya. Si pengendaranya juga merupakan bagian dari sistem itu sendiri, ya. Nah, di sini saya ambil teori dari Weinberg, ini tahun 1975, tentang kategori sistem. Apa aja sih kategorinya? Di sini disebut ya, kategori sistem itu ada sistem yang simplicity, sistem yang simple. Ya. Ini dia simplicity. Jadi orang bilang sistemnya itu sederhana. Nah, ini dia ya. Terus unorganized, jadi dia organized dan simplicity. Jadi dia terorganisir dan sederhana. Nah, inilah sistem yang paling baik. Jadi dia terorganize, dia terkelola dengan baik, dan sederhana. Yang kedua adalah unorganized complexity. Udahlah tidak terorganisir, juga rumit, kompleks. Ya. Yang ketiga, organized, tetapi kompleks. Ya, jadi kalau urutan nih, harusnya ini nomor 1, nomor 3, dan nomor 2. Jadi yang paling berat itu udahlah unorganized, dia juga kompleks. Jadi itu nanti kita kembalikan ya. Sistem yang ada di lingkungan kita itu nilainya berapa sih? Apakah kita sebagai dinas? Apakah kita sebagai kepala puskesmas? Apakah kita bekerja di dunia pendidikan? Kita lihat tuh sistem kita ini seperti apa sekarang. Apakah masuk kategori 1, 2, atau 3? Gitu ya. Yang terbaik adalah yang pertama. Jadi dia organized dan simplicity. Kita lihat nih. Randomness itu orang bilang, aduh acak nih orangnya gitu ya. Jadi randomness versus complexity. Jadi dia bilang di sini ini adalah tingkat kerumitannya, ya. Ini tingkat keacakannya. Jadi kalau dia semakin random, dia semakin tidak terorganisir. Nah ini dia ya. Ini yang paling jelek nih. Kenapa? Jadi kalau kita lihat dari skala ini,
Yang paling bagus adalah tingkat kompleksitinya rendah, randomness-nya juga rendah. Jadi dia tidak rumit dan dia tidak acak, jadi terstruktur. Jadi makanya di sini semakin dia ke atas, karena nilainya ini kan semakin besar ya, dia semakin terorganize dan juga randomness-nya berkurang. Nah, nilai tengahnya adalah organize dan complexity. Jadi kita bisa lihat itu. Jadi ada dua hal kita untuk melihat sistem yang kita bangun itu levelnya sampai mana. Lihat aja dari randomness-nya, dari complexity-nya. Nah, kemudian karakteristik sistem. Di sini disebut juga apa aja sih ciri-cirinya sistem itu? Apa karakternya? Yang pertama bersifat hierarki. Jadi tersusun dari subsistem-subsistem yang merupakan subsistem tersendiri. Jadi seperti yang contoh sepeda tadi ya, ada subsistem yang hanya fokus di bagian rodanya. Sama juga kalau di puskesmas ya, sistem registrasi itu kan satu sistem. Nah, sistem farmasi, bagaimana sistem untuk tata kelola pembelian obat jadi yang di-reimburse oleh pasien. Sistem layanan, bagaimana layanan di puskesmas. Ya, apakah berdasarkan poli, apakah berdasarkan klaster usia, itu adalah subsistemnya. Kemudian pada hierarki yang lebih tinggi muncul sifat baru yang makanya tadi ini ya, yang emerging properties yang berbeda. Bu Iis, bisa dimatikan suaranya? Ya, makasih. Jadi emerging itu dikatakan adalah bahwa dia mempunyai sifat baru yang lebih tinggi. Jadi kalau tadi saya sebutkan misalnya puskesmas, kalau tadi adalah sistem registrasi, sistem pelayanan, sistem farmasi, sistem laboratorium yang ada di puskesmas, ketika kita lihat dia sebagai satu kesatuan, dia akan menjadi sistem yang akan berlaku di puskesmas. Jadi ini akan menjadi emerging properties. Sifat baru yang muncul akibat interaksi subsistem-subsistem. Jadi sehingga akan lebur. Ya, jadi bagaimana misalnya sistem untuk kelihatan, apakah masih kelihatan lagi tuh sistem by topiknya? Karena akan lebur, karena sistem yang diutamakan adalah sistem yang tertinggi. Sangat penting untuk melakukan pendekatan holistik untuk berpikir sistemik. Jadi dia bilang harus holistik. Jadi misalnya kita bilang sistem puskesmas itu seperti apa sih? Nah, itu yang disebut holistik. Kita harus punya dasar untuk melihat seperti apa nih dasar yang utama. Jadi contohnya gini, kita ingin membangun puskesmas yang client oriented, yang berfokus pada pasien. Nah, ketika itu menjadi dasar bagi kita untuk menciptakan layanan yang fokus pada klien, fokus pada pasien, semua bagian itu akan menjadikan pemikiran kita yang holistik itu menjadi sebagai acuan. Misalkan, bagian registrasinya adalah mementingkan kebutuhan pasien. Apa contohnya? Bahwa waktu tunggu pasien nggak boleh lebih dari 30 menit. Itu adalah indikator, salah satu indikator untuk melihat bahwa pasien akan tidak merasa terlalu lama dia nunggu. Jadi ambang batas daripada si pasien untuk menunggu itu hanya 30 menit. Itu udah berdasarkan penelitian. Coba aja kita. Kita mau registrasi di rumah sakit, di puskesmas. Kalau lebih daripada 30 menit kita udah rungsing ya. Udah, aduh ini mana ini puskesmasnya kok lama sekali. Aduh rumah sakitnya bagaimana, ini saya demam atau saya bawa orang tua saya. Tapi kok tidak lama sekali layanannya. Itu kita udah rungsing. Jadi begitu juga tadi bahwa yang holistik adalah client oriented. Bagaimana dengan poli? Nah, itu juga ya.
Berarti polinya juga harus mengutamakan pasien, bahwa bagaimana proses konseling kepada pasien, bagaimana melakukan anamnesis pada pasien, itu perlu memperhatikan kenyamanan pasien. Karena kuncinya tadi adalah client oriented. Begitu juga di bagian farmasi, obat-obatan. Salah satunya apa? Kita suka nggak sabar. Jadi perspektif klien sangat perlu kita dapatkan. Kita suka nggak sabar ya. Aduh, ini bagian nunggu obatnya lama sekali. Itu sering jadi keluhan pasien. Nah, itu jadi perhatian kita juga. Karena sekali lagi, secara holistik, isu yang kita angkat adalah client oriented. Sampai ke lab-nya juga. Lab juga menjadikan hal tersebut menjadi hal yang utama. Kenapa? Hasil lab yang lama juga bikin pasiennya nggak sabar. Kalau kita bicara tuberkulosis, kenapa pasien akhirnya tidak berobat? Salah satunya dia terlalu lama menunggu hasil diagnosis. Pasiennya udah keburu lari. Apalagi kalau yang MDR ya. Kalau pasien TB resistant obat, berapa lama coba? Ini Bapak Ibu Puskesmas, berapa lama sekarang hasil diagnosis pasien untuk tuberkulosis? Halo. Kalau di Tegal nyampe 3 hari, Bu, menunggu karena memang PCR-nya itu agak lama di rumah PCR sakit. lama Iya. ya. Itu untuk pasien TB biasa atau MDR? MDR, karena memang di situ Oh, mungkin antriannya sih, Bu ya, antriannya pasiennya banyak. iya, betul. Ada 3 hari. Pak Muhtamar ya. Ada nggak yang lebih daripada 3 hari terima hasil? Nggak apa-apa loh, ini kita tidak menyalahkan ya. Ini kan sambil kita juga melihat kembali sistem kita yang ada ya. Pak Muhtamar, ada? Ada juga sih, Bu, ada juga yang lebih dari 3 hari. Ya, Itu tergantung dari bagaimana banyaknya pasien di antriannya waktu pemeriksaan itu, laboratnya, PCM-nya. oke, terima kasih ya. Nah, itu dia bahwa waktu tunggu hasil itu adalah salah satu yang juga perlu diperhatikan ya. Jadi dalam kita membangun satu sistem. Jadi dari perspektif kita sebagai pemberi layanan, kan tadi seperti Pak Muktamar bilang ya, bahwa concernnya adalah jumlah pasien yang banyak, sehingga menyebabkan kadang-kadang terjadi keterlambatan dalam memberikan hasil daripada pemeriksaan, hasil diagnosisnya. Tetapi bagi pasien sendiri, perspektif mereka adalah ketika dibilang adalah, ini berapa lama ya hasilnya, Pak? Disampaikan tidak? Kalau misalnya disampaikan adalah Bapak, Ibu akan menerima hasil diagnosisnya dalam 3 hari. Ternyata 3 hari dia datang, terus nanti ternyata hasilnya belum ada, itu akan membuat salah satu kegalauan orang bilang ya pada pasien. Karena bagi mereka menunggu hasil itu juga salah satu hal yang mendebarkan, kita bisa kebayang ya, apakah dia harus nanti pengobatannya akan lebih lanjut, walaupun mungkin dari ciri-cirinya sudah dikhawatirkan ini pasiennya adalah pasien tuberkulosis yang resisten obat. Nah, waktu itu saya terlibat di salah satu penelitian untuk tuberkulosis, dan waktu tunggunya itu ternyata pasien ada yang menerima hasilnya itu lebih daripada 2 minggu. Ya, itu adalah hasil analisis yang dilakukan di Jakarta, karena waktu itu penelitian kita fokusnya adalah di rumah sakit persahabatan. Kita bisa kebayang ya, pasien di rumah sakit persahabatan yang begitu banyak. Tetapi dari perspektif klien, bahwa ini adalah hal yang akan dapat membuat mereka akhirnya mundur gitu loh Pak Muktamar ya. Jadi itulah yang terjadi, tantangan-tantangan bagaimana mencocokkan antara perspektif daripada masyarakat, perspektif daripada klien dengan pelaksana layanan, gitu ya. Pelaksana layanan memperhatikan mutunya,
pasien akan lebih concern terhadap bagaimana kebutuhan dia untuk dilayani itu dapat terpenuhi. Nah, sehingga di sini kalau kita bilang apa sih kalau dari sistem kesehatan ya? Satu jaringan penyedia layanan kesehatan. Jadi kalau kita sering baca di sini adalah atau pelajari adanya supply side. Supply side itu adalah penyelenggara atau pelaksana layanan, dan orang-orang yang menggunakan layanan ini demand side, masyarakat di setiap wilayah serta negara dan organisasi yang melahirkan sumber daya tersebut dalam bentuk manusia maupun dalam bentuk material. Jadi ini yang dikatakan dengan sistem kesehatan. Ya, jadi ada supply, ada demand. Jadi ada yang memberi layanan, ada yang memanfaatkan layanan tersebut. Nah, ini dia. Kalau kita lihat ya, jadi ini adalah bagian supply yang mana nih? Ya, jadi Bapak Ibu yang bertugas di bagian pemberi layanan. Tetapi di sini ada masyarakat ini yang membutuhkan layanan tersebut, dan ini adalah infrastrukturnya. Jadi ini adalah beberapa unsur. Selain itu tadi juga yang penting dalam satu sistem adalah adanya aturan, adanya kebijakan. Saya nggak ingat tadi ya siapa yang menyebutkan, Bapak yang menyebutkan aturan, itu sangat-sangat penting. Jadi makanya selain yang dua ini, orang juga suka bilang enabling environment. Jadi enabling environment itu terkait dengan tata kelola, terkait dengan kebijakan, terkait dengan regulasi. Itulah yang disebut dengan tiga unsur itu yang menjadi satu sistem. Ya, ada pertanyaan tidak sampai di sini? Ada diskusi sampai gambar ini? Izin dok, Ya, mangga Pak saya Setia. masih belum paham dok terkait dengan karakteristik sistem tadi yang nomor 2 ya, bahwa semakin tinggi suatu sistem, emergent propertiesnya semakin sulit atau semakin bagaimana kompleksitasnya seperti apa gitu dok. Saya masih belum paham nih terkait dengan pada hierarki yang lebih tinggi muncul sifat emergent properties itu dok. Ya, baik. Makasih Pak Setianto. Ini maksudnya adalah karena kan ada tingkatan-tingkatan sistem ya Pak Setianto ya. Jadi Ya, dok. misalnya sistem yang terendah, kemudian sistemnya bertingkat lagi di atasnya menjadi satu subsistem baru. Kemudian dari subsistem yang berada katakan di layer 2 ya, kemudian di tingkat 3 itu ada menjadi satu kesatuan. Jadi dia bilang ketika sistem itu yang teratas, sehingga unsur yang di bawahnya ini nggak akan kelihatan lagi. Karena yang akan kelihatan adalah yang di atasnya. Jadi makanya itu yang salah satunya yang kita sebut tadi adalah complexity. Jadi complexity itu adalah sistem yang terlalu rumit. Ya, jadi ini saya contohkan, saya baru saja pulang dari Sri Lanka. Sri Lanka itu adalah, kalau kita dengar Sri Lanka ya, Sri Lanka itu seperti negara yang tertinggal kita pikir ya. Bahwa negara yang bagi kita adalah negara yang itu seperti India mungkin gitu ya. Kita juga tanpa sadar suka mengaitkan dengan negara lain. Hanya di sana saya itu justru sangat sangat banyak belajar ya ketika melihat bagaimana sistem mereka itu sangat sederhana. Jadi layanan sistem kesehatan mereka hanya bagi dua itu Pak Setianto. Jadi mereka bagi atas promotif preventif dan kuratif. Itu aja. Ya, nggak ada tuh. Termasuk di dinas kesehatannya, termasuk di Kementerian Kesehatannya, hanya dua. Jadi mereka bagi promotif preventif, terus Dan kuratif. Iya, dan kuratif. Dan satu lagi untuk unsurnya apa? Unsurnya cuma kesehatan ibu anak
dan penyakit degeneratif dan penyakit menular. Jadi semua jenis penyakit dia kelompokkan ini. Satu lagi kesehatan ibu anak. Hanya 2 bagian. Jadi saya tuh kaget ya melihat ininya ya, melihat sistemnya. Kok sederhana sekali ya. Jadi mereka memulai semua entry point-nya adalah dari kesehatan ibu anak. Baru dikaitkan nih, ibu anak kaitkan dengan ini ya, dengan misalnya penyakit degeneratif, dengan hipertensi, dengan gula gitu ya. Tetapi entry point-nya adalah di kesehatan ibu anak. Sehingga dalam 20 tahun mereka mampu menurunkan angka kematian ibunya dari 135 per 100.000 kelahiran hidup menjadi hanya 35 per 100.000 kelahiran hidup. Jadi Sri Lanka itu adalah salah satu negara dengan angka kematian ibu dan angka kematian bayi baru lahir neonatalnya yang paling rendah di dunia. Nah, saya mencatat di situ, wah, salah satunya menurut saya adalah sistemnya yang simple. Jadi dia menghindarkan apa yang disebut dengan complexity. Gitu. Nanti kita akan coba. Kalau ada waktu nanti saya akan share oleh-oleh saya dari Sri Lanka ya, untuk kita bisa jadikan katakan diskusi ya, melihat bagaimana mereka membangun satu sistem dan bagaimana upaya mereka menurunkan angka kematian ibu. Di kelas lain waktu itu sempat saya share juga, dan bukan untuk kita menjadi iri ya, tetapi bagaimana sih mereka membangun sistem, dan untuk kita refleksikan kepada sistem kita. Kadang-kadang kita suka panik gitu, bahkan ketika muncul misalnya ini, aduh ini siapa yang harus mengerjakan, kita bikin lagi bagian baru. Padahal bukan itu kuncinya. Ya, jangan-jangan sudah ada sistem yang dapat menghandle, tetapi belum difungsikan secara optimal. Kita kan cenderung itu, udah tambah aja bagian baru gitu ya. Coba kita lihat dulu, evaluasi dulu di bagian ini udah ada nggak gitu ya. Baik, makasih Pak. Ya, makasih Dok. Nah, sekarang dia bilang, kalau menurut WHO apa sistem kesehatan? Dia bilang di sini, a health system consists of all organization. Jadi dia bilang, terdiri atas beberapa organisasi, people, SDM-nya, and action, whose primary intent to promote. Nah, ini dia bilang. Jadi, yang kecenderungannya adalah untuk mempromosikan, restore or maintain health. Jadi, untuk menjaga kesehatan. This include effort to influence determinants of health as well as more direct health improving activities. Jadi, ini termasuk juga untuk mereduksi, mengurangi determinan yang mempengaruhi. Determinan yang mempengaruhi apa? Faktor sosial, ekonomi, ya, faktor budaya, faktor yang berpengaruh, apalagi kesejahteraan, edukasi, ya, tingkat pendidikan. Itu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan. Itu juga diupayakan. Jadi sistem kesehatan tidak hanya fokus pada kuratif, karena di sini dia bilang seperti yang dia bilang di sini. Jadi untuk promosi, untuk restore or maintain health, jadi menjaga kesehatan, dan termasuk bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengurangi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan itu sendiri. Jadi termasuk unsur-unsur yang non-kesehatan. Nah, sekarang kita bicara tentang sistem kesehatan nasional. Apa saja sih sistem kesehatan nasional? Di sini, satu hari nanti saya akan coba lihat ya sistem kesehatan kita yang baru ya, Bapak Ibu, mungkin nanti ini juga bagus untuk diskusi kita supaya materi kita update. Saya nanti akan ajak Bapak Ibu untuk diskusi tentang transformasi kesehatan yang sedang berlangsung, yang kaitannya terutama adalah dengan integrasi layanan primer. Bapak Ibu di Puskesmas tentu sudah familiar ya dengan integrasi layanan primer ILP. Iya Ibu. Oke, nanti kita coba diskusikan bagaimana kesiapan daerah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita kembali ke runutan sejarah, pengembangan sistem kesehatan di Indonesia itu dimulai sejak tahun 1982.
Jadi ini namanya kan masih Depkes ya, menyusun dokumen sistem kesehatan di Indonesia. Kemudian juga yang menjadi tonggak sejarah, pada tahun 2004 telah melakukan suatu penyesuaian terhadap SKN, ya, Sistem Kesehatan Nasional 1982. Kemudian selanjutnya, Sistem Kesehatan Nasional didefinisikan sebagai suatu tatanan yang menghimpun upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum. Jadi karena memang dasar kita dalam mengembangkan semuanya adalah dikembalikan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian di sini tujuannya apa? Sistem kesehatan. Jadi di sini meningkatkan status kesehatan masyarakat. Indikatornya apa yang menjadi bagian daripada status kesehatan masyarakat. Antara lain angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kejadian penyakit, dan berbagai indikator lainnya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kenapa sih kita selalu bilang indikator angka kematian ibu dan angka kematian bayi itu menjadi indikator utama dari satu negara untuk melihat derajat kesehatannya? Kenapa kita heboh sekali dengan AKI dan AKB? Karena orientasinya bahwa di sanalah bakal calon generasi itu tercipta dari kondisi berawal dari ibu hamil, terutama anak-anak generasinya, anak-anak, supaya bisa berkualitas nantinya itu dibentuk dari sejak embrio dalam kandungan ibu. Baik, makasih Pak Muktamar. Ada lagi? Siapa yang bisa menjawab, yang ingin menjawab, mengapa angka kematian ibu dan bayi baru lahir itu menjadi salah satu indikator utama untuk melihat derajat kesehatan masyarakat? Baik, alhamdulillah ini Coach Ari dan Coach Udin sudah datang. Maka saya akan persilakan kepada Coach Udin dan Coach Ari untuk memimpin. Halo Pak Asep. Iya, Bu Sartini mau berikan masukan. Mungkin hubungannya dengan siklus kehidupan, Dok. Dimulai dari janin di dalam kandungan sampai kepada lansia. Tadi telepon nggak supaya itu suaranya nggak? Iya, makasih. Iya, lanjut Bu Sartini. Iya, mungkin hubungannya dengan siklus kehidupan manusia, Dok. Siklus kehidupan ya. Jadi mirip nih jawabannya dengan Pak Muktamar. Ada lagi? Satu lagi. Izin dok. Ya, mangga. Izin, dok. Karena mungkin ibu dan bayi ini adalah sebagai aset ya bagi negara, dok. Jadi kita betul-betul harus tadi gitu kan, bagaimana caranya melahirkan bayi-bayi yang berkualitas tentunya kan, karena tadi merupakan aset bagi negara. Iya, berarti kita dengan pemikiran yang sama ya. Baik, satu lagi kalau gitu, kalau ada yang lain pikirannya, ya ingin menambahkan. Saya Dok. Izin dokter, dok, izin menambahkan. Pak Rukun. Rukun terus ini. Nah, alhamdulillah dok. Kenapa menguasai angka kematian bayi dan balita itu akan menunjukkan seberapa tingginya kualitas pelayanan kesehatan di negara tersebut. Ketika angka kematiannya masih tinggi, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan itu masih kurang dari yang diharapkan. Terima kasih Pak Rukun ya. Ada lagi? Mohon izin menjawab Ibu. Mangga. Bu Sunarti apa Bu Teni nih? Bu Sunarti dulu ya, silakan. Oke, makasih Bu. Jadi ini AKI dan AKB itu kalau kelahiran bayinya rendah atau meninggal gitu tubuh bisa berdampak pada perekonomian suatu negara. Jadi seperti contoh di Cina ya, di situ angka kelahirannya itu rendah, jadi bisa berpengaruh pada perekonomian suatu negaranya gitu Bu. Iya, Makasih. Bu Narti, terima kasih. Bu Teni ingin sumbang pemikiran, silakan.
Siap, Dok. Jadi AKI dan AKB itu merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat. Iya, makasih Bu Teni. Ya, nah ini nih ini ciri-ciri S2 ya. Jadi ketika kita dipaparkan sesuatu itu juga kita mengalami katakan em, kita menjadi lebih kritis gitu ya. Kita udah lama nih heboh tentang angka kematian ibu dan angka kematian bayi baru lahir. Kenapa sih kita heboh sekali gitu ya? Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu yang menyumbangkan pendapat. Benar sekali ya. Jadi bahwa secara umum ini adalah bagaimana kita melihat siklus kehidupan dimulai adalah dari seorang ibu. Tetapi bagi indikator kesehatan yang penting diperhatikan seperti yang disampaikan Pak Rukun dan Bu Teni ya, bahwa ini adalah cerminan daripada kesiapan daripada kualitas layanan di satu negara. Jadi makanya ini juga masuk target SDGs ya. SDGs itu secara eksplisit dari 17 indikator yang merupakan bagian dari well-being, indikator 3, itu secara khusus menyebutkan AKI AKB. Kenapa? Asumsinya ketika indikator angka kematian ibu dan angka kematian bayi baru lahirnya adalah sudah lebih baik, diasumsikan layanan kesehatan lainnya akan lebih baik. Karena dia terkoneksi dengan layanan lain, ya, terintegrasi dengan layanan yang lain, dan juga adalah layanan yang kompleks karena ada sistem rujukan di sana, ada sistem untuk memastikan bagi layanan kesiapan di sana, banyak hal yang terkait. Jadi indikator ini adalah merupakan indikator negara, ya, demikian. Jadi semua negara itu menjadikan ini indikator yang sangat penting karena tadi itu dia. Ketika indikator AKI AKB-nya membaik, asumsinya adalah bahwa layanan kesehatan lain juga lebih baik kualitasnya. Ya, baik. Kemudian apalagi tujuan sistem kesehatan? Yang kedua, meningkatkan responsiveness terhadap harapan masyarakat. Ini yang tadi saya sebutkan ya, client oriented. Dalam hal ini, masyarakat puas terhadap pelayanan kesehatan. Itu dia. Jadi, termasuk sekarang dengan integrasi layanan primer. Nah, itu sangat jelas disebutkan di situ, client oriented adalah bagian daripada integrasi layanan primer. Kemudian juga menjamin keadilan dan kontribusi pembiayaan sistem kesehatan diharapkan memberikan proteksi dalam bentuk layanan pembiayaan kesehatan bagi yang membutuhkan. Ya, jadi di sini sangat perlu juga diperhatikan bagaimana keadilan dalam kontribusi layanan kontribusi pembiayaan. Universal Health Coverage itu adalah hal yang penting di sini. JKN, BPJS itu adalah bagian yang ingin dicapai supaya masyarakatnya nanti adalah akan bisa mengakses layanan sesuai dengan harapan mereka. Nah, sekarang kita lihat ini, indikator kesehatan keluarga ya. Jadi PIS-PK. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, walaupun ini bukan data terakhir ya, tetapi kita bisa lihat di sini ada 12 indikator yang menjadi indikator nasional untuk melihat apakah satu keluarga itu dikatakan keluarga yang sehat atau tidak. Nah, di sini dari 12 indikator kita lihat ini, oh ternyata masih banyak ini. Penderita gangguan jiwa berat diobati tidak sesuai standar. Jadi ini hanya 15% nilainya. Jadi gapnya masih sangat besar di sini ya. Penderita hipertensi. Jadi di sini adalah 12 indikator yang harus diperhatikan oleh setiap keluarga. Jadi ketika keluarga mempunyai bayi, imunisasinya harus lengkap. Ketika keluarga ini harus mempunyai jamban yang bersih dan sehat. Kemudian pertumbuhan bayi balitanya dipantau, ya, terdaftar di Posyandu. Persalinan di Vaskes. Jadi ketika ada ibu hamil di satu rumah, dipastikan bahwa si ibu tersebut harus melahirkan di fasilitas kesehatan dengan tenaga kesehatan yang terlatih. Bayi mendapatkan ASI eksklusif. Ini adalah 12 indikator keluarga ya, yang akan mencerminkan derajat kesehatan dari satu keluarga, dan ketika menjadi data komposit
berarti juga menjadi gambaran kesehatan di tingkat desa, di tingkat puskesmas cakupannya, dan akhirnya sampai ke level nasional. Ya, nah ini kita bicara tadi ada 3 unsur tadi ya, bahwa unsurnya apa saja. Tadi yang ada foto itu ya, foto layanan kesehatan, kemudian secara fisik, infrastruktur, dan demand masyarakat. Apa sih tantangannya dari sisi supply, dari sisi demand, dari sisi lingkungan? Saya mau dengar dari Bapak Ibu semua untuk 3 unsur ini. Izin dok, Ya, mangga. untuk dari yang lingkungan dok, mungkin di sini dipengaruhi oleh budaya ya dok, adat istiadat dan kepercayaan di masyarakat lingkungan itu sendiri. Baik. Terima saat kasih. ini melihat dari sisi lingkungan ya, masih ada tantangan budaya, kepercayaan yang ternyata, nah pada itu unsur non kesehatan ya, tapi ternyata berdampak atau berpengaruh terhadap pembangunan kesehatan di Indonesia. Bagus. Ada lagi? Izin dok. Mohon izin dok, Izin dok. Bapak dulu Siapa duluan enggak? nih? Bu Iin dulu coba. Setelah itu baru Pak Setianto. Baik, izin dok untuk sharing kali ya dok ya. Ketika saya membaca materi dari Ibu, luar biasa. Ternyata Indonesia itu majemuk sekali ya Bu. Kebetulan background saya kan di Australia S1-nya. Jadi ketika membaca kerangka sistem seperti ini, ada perbedaan yang sangat jelas. Di supply, di demand, di environment. Kalau di supply kan berarti orang yang kayak semacam perawat, dokter gitu. Di Indonesia kan banyak jenjangnya ya, dok. Mulai dari nursing ada D3, bahkan dulu ada SPK. Ketika saya di sana, walaupun sudah S1 di Indonesia karena saya double degree, kita ini tidak diperkenankan untuk merawat, bahkan untuk memberikan obat oral pun tidak. Seperti itu. Artinya human right-nya itu ketika saya belajar tentang Australian healthcare, tentang hukum di Australia itu, wow, sangat luar biasa gitu. Memaknai satu kehidupan itu sangat bermakna. Jadi legal aspeknya, culture-nya, demand-nya sangat dipengaruhi. Salah satu contoh yang tadi AKI dan AKB ya Bu, di sana tuh sangat saking sort penduduknya, ketika kita memegang PR, itu setiap angka kelahiran diberikan tanda kutip uang $4.000. Saking untuk menghargai satu namanya human being seperti itu. Dan anaknya akan difasilitasi oleh lingkungan, pemerintah. Dia akan akan di backup secara finansial, secara education sampai umur 17 tahun. Itu yang sangat luar biasa. Ini impian pribadi saya, Indonesia kapan seperti ini gitu ya dok ya. Karena demand kita tuh cukup banyak gitu ya. Sampai ada yang di sana tuh pernah satu momen di 2000 pas tsunami kekurangan perawat seperti itu. Akhirnya qadarullah saya ke sana, ternyata walaupun sudah S1 di Indonesia tidak diperkenankan untuk memberikan yang kolaboratif ataupun suportif. Hanya kita komplementer saja. Seperti itu. Artinya supply ini memang sangat diperhatikan legal aspeknya seperti itu. Jangan sampai kita memaknai satu manusia itu bermakna sekali. Kalau di kita kan punten ya Bu, apalagi tanda kutip gitu ya, BPJS kadang dibelakangkan gitu ya. Orang yang ini wacana yang mungkin publik kali ya dok. Cukup surprise juga gitu ya. Di sana luar biasa. Ketika ada pasien warga negara atau PR masuk ke public hospital itu free semuanya. Terbalik, malah kita yang bukan VR, student overseas, kita dirawat semalam, tempat tidurnya aja bisa nyampe $750. Wow, bayangkan. Luar biasa. Tapi ada degree-degreenya. Register nurse, yang berhak untuk kolaboratif dengan intern. Intern pun akan berkolaboratif dengan magistrat. Luar biasa. Legal aspeknya sampai, wow, keren sekali gitu loh.
who knows, mungkin ya dengan tangan-tangan kita akan berubah menjadi lebih baik untuk yang tadi demand side-nya akan lebih baik kepada masyarakat. Seperti itu, Dok. Mungkin sharing saja, Dok. Terima kasih. Terima kasih Bu Iin. Bu Iin latar belakangnya nurse ya? Nurse, Dok. Kebetulan double degree di sini juga S1, lanjut ke S1 di sana. Dan Oke. register nurse di sana. Terima kasih. Wow, keren, keren, keren. Terima kasih pemikirannya ya. Saya dengar dulu Pak Setianto, setelah itu saya akan respon. Silakan Pak Setianto. Ya, terima kasih Dok. Izin kaitannya dengan tantangan pembangunan kesehatan saat ini yang dirasakan dari sisi supply, kayaknya jumlah tenaga kesehatan yang ada saat ini belum bisa mengimbangi dari jumlah penduduk yang ada di kita khususnya Dok. Jadi keterbatasan ini terlihat apalagi untuk yang tenaga kesehatan yang spesialis misalnya ya, untuk memberikan layanan spesialis. Di Kabupaten Majalengka sendiri saat ini kita masih membutuhkan banyak tenaga kesehatan untuk menunjang mutu layanan kesehatan. Kemudian dari sisi kuantitas ya, dari sisi kualitas juga nampaknya mindset daripada nakes untuk bisa merubah bahwa nakes itu seorang public service itu memang perlu upaya ya, perlu waktu, perlu upaya, perlu pendidikan kembali sehingga tadi yang diharapkan bahwa nakes itu sebagai pelayan ya, pelanggan itu masyarakatnya. Jadi bagaimana memberikan layanan dengan yang paling baik sesuai dengan standar sehingga masyarakat itu memang terpuaskan dengan layanan. Jadi dari sisi supply itu baik dari sisi kuantitas, jumlah maupun dari sisi tingkat pemahaman tenaga kesehatan yang saat ini mungkin masih bervariasi ya. Jadi untuk tenaga perawat aja dulu masih ada SPK, ada APPER, ada S1 keperawatan, ada nurse. Nah ini juga merupakan satu tantangan bagaimana jadikan nakes ini tidak terlalu kompleks ya gitu ya. Kemudian dari sisi demand itu masyarakat yang dilayani. Sekarang pemahaman masyarakat dia akan lebih cenderung ke arah kuratif ya. Artinya bagaimana merubah pemahaman masyarakat bahwa kesehatan itu justru penting dari sisi promotif dan preventif gitu. Makanya tadi transformasi layanan kesehatan mungkin yang akan digulirkan di 2024 tadi adalah mendorong masyarakat untuk cenderung memanfaatkan upaya-upaya promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di tingkat desa gitu dengan pemberdayaan poskesdes, posyandu dan sebagainya. Jadi merubah mindset masyarakat juga, dia akan datang ke fasilitas kesehatan kalau sudah sakit, kalau perlu rehabilitasi gitu. Nah, ini perlu upaya tadi ya, membangun image, pemahaman dan pengetahuan masyarakat supaya lebih care terhadap upaya pencegahan dan peningkatan mutu layanan kesehatan di masyarakat. Termasuk tadi yang disampaikan juga mungkin dari sisi budaya, dari sisi tingkat pendidikan masyarakat, sosial ekonomi masyarakat juga sangat banyak faktor yang berpengaruh terhadap masalah kesehatan. Mungkin itu saja Dok dari saya. Terima kasih. Makasih, ini diskusinya menarik ini. Satu lagi, Mas Dimas. Dok, ini menambahkan Dok. Iya, iya. Mas Dimas dulu karena udah raise hand saya lihat. Coba silakan. Ya, Setelah itu Dok. Pak Gun ya. Baik, Mangga. ya Dok, izin Dok dan Bapak Ibu semua, saya ingin membahas mungkin berbeda dengan apa yang sudah dijelaskan tadi Dok. Dalam konteks pembangunan kesehatan di Indonesia ini, saya ingin berpendapat bahwa integrasi yang holistik antara supply demand dan juga aspek lingkungan ini menjadi imperatif atau harus menjadi sebuah instruksi yang nyata, Dok. Jadi kesehatan itu tidak hanya kita pandang dari kondisi fisik, jadi melainkan juga kita melihat dari sosial, emosional, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga berbicara tentang tantangan pembangunan kesehatan di Indonesia.
Tantangannya mungkin menurut saya Dok adalah ketersediaan sumber daya kesehatan, kemudian permintaan yang meningkat juga seiring pertumbuhan penduduk dan dampak lingkungan yang semakin nyata menuntut pendekatan yang terpadu. Nah, meskipun juga ada kemajuan dalam infrastruktur kesehatan, keberlanjutan lingkungan dan juga upaya pencegahan terhadap dampak kesehatan lingkungan masih menjadi fokus yang perlu diperkuat juga, Dok. Kemudian pentingnya pemberdayaan komunitas, barangkali Dok, inovasi teknologi dan kebijakan yang mendukung keseimbangan antara pemenuhan kesehatan, kebutuhan kesehatan dan pelestarian lingkungan pun menjadi kunci untuk mencapai pembangunan kesehatan yang seimbang, berkelanjutan dan tentu responsif terhadap dinamika masyarakat dan lingkungan di Indonesia ini, Dok. Ya, makasih. Mas Dimas dari latar belakangnya apa? Saya SKM, Dok, di STIKU juga. Bertugas di STIKU, Dok, kompesnya di Oke, baik, makasih. Silakan Pak Rukun. Ya, Dok, terima kasih. Menambahkan apa yang tadi disampaikan sudah masuk seperti yang bisa semuanya. Kaitan dengan tantangan sekarang terkait dengan supply di tenaga kesehatan terutama tadi disampaikan Pak Sekianto kaitan dengan kekurangan. Secara rencana kebutuhan SDM kesehatan memang ada beberapa daerah memang masih kurang ya. Tapi kalau saya lebih menyoroti pada pemerataan yang tidak belum merata intinya di masing-masing daerah. Ketika lebih banyak terpenuhi di Jawa misalnya, tetapi sangat-sangat kurang di luar Jawa. Itu yang menjadi masalah sementara ini. Kemudian terkait dengan demand untuk masyarakat itu sebetulnya sudah mulai bagus kaitan dengan pemanfaatan fasilitas kesehatan yang ada. Terutama dengan meningkatnya teknologi informasi dan beberapa perkembangan teknologi kesehatan juga masyarakat sudah memanfaatkan fasilitas kesehatan dan layanan kesehatan sudah semakin baik. Yang menjadi masalah berikutnya adalah kaitan dengan lingkungan yang tadi disampaikan Mas Dimas juga basis kebijakan kesehatan di Indonesia kan harus ramah lingkungan. Nah ini yang kebijakan yang sudah bagus, tapi respon masyarakat kaitan dengan perilaku yang terutama ini masih jauh dari yang kita harapkan. Sekarang banyak di Jakarta khususnya yang mengendaki adanya lingkungan hijau, ya biru, biar tidak polutif. Sekarang menjadi masalah besar di Jakarta. Tapi dengan harapan ke depan, dengan adanya transportasi layanan kesehatan yang 6 pilar itu, sepertinya kita sudah mau melangkah untuk menyelesaikan tantangan ini ke depan. Tinggal bagaimana, apakah pilar-pilar tersebut nanti akan bisa kita laksanakan dengan baik, salah satunya dengan integrasi layanan primer di tingkat bawah dan layanan yang lain, termasuk juga transformasi bidang SDM juga, seperti itu. Terima kasih Dok atas waktunya. Ya, makasih Pak Rukun. Terakhir Pak Harizal. Terima kasih Dok. Izin saya cuma melihat dari sisi yang lain lagi. Ini ada supply, ada demand, ada environment. Kalau supply dan demand itu kayaknya urusannya dengan pasar rasanya Dok. Kalau market itu kalau supply-nya rendah, pasti akan terjadi peningkatan harga. Demand juga kalau demand-nya tinggi, ini berlatar kalau akan saling bertolak belakang. Kalau demand-nya tinggi, dia pasti akan juga akan menaikkan harga juga. Artinya dari sisi pembiayaan ini akan sangat berdampak terhadap pembiayaan dari sisi supply dan demand ini. Supply di kita ada macam-macam, supply mulai dari supply SDM. Mungkin tadi saya agak sedikit bertanya kepada Setianto kalau tentang sisi tenakes, rasanya bukan di supply, itu rasanya ada di demand. Sebab kalau supply itu banyak-banyaknya bagaimana banyaknya obat-obatan di sana, banyaknya rumah sakit, banyaknya jenis alat kesehatan. Nah, kalau dari dua ini saja kita tidak bisa menyeimbangkan, maka akan terjadi peningkatan pembiayaan kesehatan.
meskipun dalam hal ini kita di pelayanan kesehatan ini kita sudah punya sistem jaminan kesehatan nasional. Di sana BPJS berperan bahwa BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Nah, oleh karena itu menurut saya bagaimana supply ini bisa tercukupi juga sehingga masyarakat bisa banyak memilih mana pelayanan kesehatan, dalam hal ini saya berbicara dengan pelayanan kesehatan, Dok. Bagaimana masyarakat bisa memilih pelayanan kesehatan yang bermutu. Mereka berkompetisi lah di sana. Kalau sementara supply pelayanan kesehatan sini berkurang atau terbatas, maka masyarakat akan terpaksa memilih yang mahal karena tidak ada lagi yang lain dengan pembiayaan kesehatan yang cukup tinggi. Begitupun dengan demand. Demand di sini adalah bagaimana masyarakat membutuhkan kebutuhan terhadap jenis-jenis pelayanan kesehatan tertentu yang lebih spesifik di sana. Tadi mungkin Bu Iin di Australia seperti pelayanan-pelayanan kesehatan yang lebih spesifik sudah tertata dengan baik, sudah terkonstitusi dengan baik sehingga batasan-batasannya sudah jelas, hak-hak dan kewajiban nakesnya juga sudah jelas. Di kita demand-nya sangat tinggi sehingga memang tidak bisa dipungkiri lagi konstitusional itu sedikit dilanggar dengan alasan kebutuhan. Karena tidak mungkin kita bermain di lega artis atau bermain di area ideal selama kebutuhannya itu tidak tercukupi. Nggak mungkin seperti itu. Jadi mungkin disinilah perlu suatu kebijakan-kebijakan di mana antara supply dan demand ini menjadi seimbang dan bisa kita penuhi dengan cara kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat. Sementara di faktor environment atau lingkungan, kita lihat Indonesia ini luar biasa. Cuman memang lingkungan untuk kesehatan ini tidak terpelihara dengan baik, apalagi yang menyangkut dengan kondisi status kesehatan masyarakat, karena memang selama ini kita selalu dimanjakan oleh lingkungan yang memang sudah melimpah ruah di kita. Contoh bagaimana air bersih tidak terkelola dengan baik, dibuang percuma, ada di daerah-daerah tertentu airnya banyak sekali sehingga air bersih itu mengalir begitu saja tanpa ada dikelola dengan baik. Bagaimana sisi yang lain di satu daerah juga kekurangan air. Juga tentang bagaimana tentang jamban keluarga, bagaimana tentang dan lain-lain dan sebagainya. Nah, mungkin disinilah letaknya satu titik di mana pemerintah sebagai pemangku kebijakan kesehatan bisa melihat atau memutuskan suatu kebijakan yang lebih bijak, yang tidak sama rata di setiap daerah. Maka di setiap daerah itu kebutuhan satu daerah dengan yang lain, supply satu daerah dengan satu daerah yang lain, environment satu daerah dengan yang lain itu sangat berbeda. Itu akan bermain lebih spesifik, makanya di satu daerah itu akan memutuskan arah kemana kebijakan kesehatan berjalan di sana. Disesuaikan dengan specified dari daerah itu tersendiri. Jadi kita bisa tidak samakan Kuningan dengan Majalengka, dengan Kabupaten Cirebon, atau dengan Kota Cirebon, dengan Indramayu, itu tidak akan sama. Nah, mungkin saat inilah bagaimana peran-peran dari pemegang kebijakan di daerah tersebut menjadi, di sini mungkin ada Pak Kadinkes nanti yang betul-betul sudah menjadi Menteri Kesehatannya Kabupaten bisa mengarahkan kebijakan ke arah mana kita ke sana. Itu mungkin sedikit dari saya, Bu. Hatur nuhun. Terima kasih Pak Harizal. Ini menurut saya diskusi yang kaya sekali ya. Jadi malah Bapak Ibu membantu saya untuk merangkum sebenarnya sesi ini ya. Jadi kalau kita lihat dari 3 aspek tadi, ada supply, demand, dan lingkungan ya. Apa yang Bapak Ibu sampaikan itu adalah benar-benar itu saling memperkaya ya. Jadi bagaimana kita melihat bahwa saya catat nih, misalnya Pak Harizal tadi mencatat bahwa setiap daerah itu sebenarnya akan punya masalah isu kesehatan yang spesifik. Benar sekali. Jadi sementara sekarang kita masih memberlakukan sistem yang mengeneralisir semua masalah. Padahal tidak ya. Mungkin isu di Majalengka adalah lebih pada penyakit menular. Isu yang di Tasikmalaya mungkin lebih pada penyakit degeneratif, who knows ya dalam hal ini. Nah, itu
yang akan menjadi sebenarnya basis untuk kita untuk merancang ya seharusnya. Jadi bagaimana nih SPM, standar pelayan minimal di setiap daerah? Harusnya itu jadi acuan ya. Tadi juga dicatat tentang pembiayaan kesehatan. Bagaimana banyak isu-isu yang seharusnya hal yang dapat dicegah, hal yang dapat diturunkan sehingga nanti beban fiskal negara akan bisa terselamatkan. Fiskal negara tidak hanya habis untuk membayar orang sakit. Tadi kita ada kunci promotif preventif. Kalau ini kita perkuat, kalau mindset kita lebih ke hulu kepada promotif preventif, insya Allah nih kekuratifnya akan kurang. Karena masyarakatnya lebih sehat. Kita bisa menciptakan masyarakat, sekarang sering kita dengar ya istilah resiliensi. Bapak Ibu suka dengar sekarang ya, ketangguhan dari masyarakat. Bahwa masyarakat ini nanti diharapkan mandiri loh. Karena bayangkan ya, kalau semuanya rely on pemerintah. Pemerintahnya nggak akan sanggup. 70% ya sumber daya itu adalah ada di masyarakat. Pemerintah tuh mampunya hanya 30%. Jadi kita harus menciptakan masyarakat yang health seeking behavior-nya baik. Kita harus mampu menciptakan masyarakat yang mampu memahami tidak hanya masalahnya, tetapi juga mencari solusi masalahnya sendiri. Nah, sebagai penyandang layanan gimana? Sebagai pelaksana layanan, saya setuju. Bapak Ibu nggak hanya menyebutkan, tadi ada menyebutkan jumlah. Tadi Pak Setianto awalnya bilang jumlah ya. Jumlahnya tidak cukup, spesialis, tenaga spesialis tidak cukup. Tapi tadi juga Pak Rukun bilang, nggak hanya jumlah, disparitas, distribusi tenaga kesehatan di Indonesia itu nggak merata. Bahwa satu daerah mungkin berbondong-bondong ke sana. Jadi tenaga kesehatan misalnya di Jakarta, malah maunya di Jakarta yang banyak ya. Padahal di daerah yang terpencil, makanya kenapa Papua adalah kematian ibunya paling tinggi. Gitu misalnya. Nggak ada tenaga kesehatan, nggak ada yang mau ke sana. Di daerah-daerah terpencil. Semuanya adalah mimpinya ketika sudah jadi dokter di perkotaan. Atau ketika masih tenaga honorer, mau di daerah, tetapi ketika sudah lebih mapan, cita-citanya semuanya pindah ke kota, bikin praktek sendiri. Ini tidak ada maksud untuk mengecilkan arti ya, tetapi seperti itulah kita sekarang. Jadi bahwa kita ini berani mengkritisi sistem kita sendiri, itu adalah satu awal yang baik. Kemudian juga tadi ada tentang perubahan iklim. Nah, memang konteksnya kesehatan akan menjadi semakin luas. Makanya sekarang isu climate change itu juga menjadi masuk ke isu public health. Kita lihat nih, aduh udara kok sekarang panas sekali ya. Bogor itu nggak pernah panasnya lebih daripada biasanya 28. Sekarang akhir-akhir ini 35, 36, 37. Ikut loh, Bogor itu panas sekarang. Suhunya sangat fluktuatif. Itu isunya apa? Penebangan hutan. Ternyata ini bahkan penebangan hutan jadi ada relevansinya, ada korelasinya dengan isu kesehatan. Gitu ya. Itu adalah tantangan ke depan. Semakin daerah terbuka, semakin terjadinya kemajuan, termasuk juga masalah digital. Ada nggak hubungannya dengan kesehatan? Ada. Bagaimana kita menggunakan alat-alat yang tidak ergonomis, bagaimana sikap kita atau bahkan anak-anak remaja juga berubah. Ya, kenapa? Karena mereka sibuk di gadget, itu juga berpengaruh terhadap kesehatan mereka sendiri. Kemudian, jadi isu menjadi semakin luas. Jadi promotif, preventif, terus juga. Kalau gitu tidak hanya demand terhadap layanan, tetapi ada tambahan di sana, demand for quality services. Jadi nggak cukup demand-nya hanya mendapatkan layanan kesehatan, tetapi layanan kesehatan yang berkualitas. Saya catat tadi Bu Iin bilang, bahkan di sana, padahal kita sudah jadi perawat, tapi tidak bisa memberikan layanan.
tujuannya bukan untuk membatasi ya, ternyata ya Bu Iin, tapi lebih melindungi hak klien dan melindungi si petugas juga. Kenapa? Karena masyarakatnya sudah lebih cerdas. Masyarakatnya bisa sue, ya, bisa menuntut ketika terjadi malpraktek. Ketika terjadi kelalaian, masyarakatnya akan bisa komplain nih, akan bisa bawa ke hukum. Sehingga untuk melindungi petugas, maka dibatasi. Saya ingat waktu itu ada peraturan pemerintah yang melarang bidan melakukan injeksi. Sehingga juga, nih Bu bidan ya, pernah waktu itu, oh iya gimana nih dengan suntik KB misalkan. Oh iya ya, ternyata bukan untuk katakan orang bilang menyunat dalam tanda kutip ya, peran bidan, tetapi adalah bagaimana memastikan bidannya memang bisa memberikan layanan yang berkualitas. Jadi dipastikan dulu. Jadi training bidannya diperkuat dulu supaya nanti ketika melakukan perannya tidak ada kesalahan. Ya, sekarang aturan itu udah dirombak nggak Bu Sartini? Saya nggak mengikuti untuk pemberian injeksi. Mana nih para bidan? Izin dong. Ya. Ya, sudah, dan untuk terkait sunat perempuan juga sudah tidak boleh. Tidak boleh. Oh, yang sunat perempuan Ada. tidak dibolehkan, tapi kalau untuk suntik bidan sudah boleh lagi? Sudah. Iya. Ya, itu dia. Jadi kuncinya adalah pada waktu itu Bu Menteri Kesehatan saat itu melihat, ini hati-hati nih. Kasihan bidannya nanti. Kalau satu saat ini dibawa ke ranah hukum, dianggap sebagai malpraktek. Padahal ini berkaitan dengan keterampilan, bagaimana kompetensi dari bidan. Ya, nah itu tujuannya untuk melindungi. Sehingga tadi, bahwa ketika kita sudah bicara dengan sistem yang lebih holistik, kita melihat bahwa client oriented sebagai fokus, maka itu ujungnya ke macam-macam itu. Ke semua subsistem akan berdampak. Nah, jadi Bapak Ibu sudah dapat mengambil katakan sarinya ini ya. Jadi saya catat tuh jumlah, disparitas, kualitas, client oriented, assurance, jaminan terhadap si pasien. Bagaimana dia merasa nyaman. Jadi kalau, aduh saya ini pasien BPJS. Pasien BPJS berarti nanti udahlah dibedakan dengan pasien yang layanan asuransi swasta misalkan. Nah, apa isunya di sana? Equality. Bagaimana persamaan hak antara satu pasien dengan lainnya. Tadi Bu Iin juga menyampaikan tentang human right ya, bahwa setiap orang, setiap manusia, setiap pasien berhak mendapatkan layanan yang berkualitas. Nggak ada tetapinya itu. Itu adalah hak dasar. Jadi itu yang harus dipenuhi. Kalau ini Indonesia majemuk, ini adalah bisa kita lihat sebagai hal anugerah, tetapi juga bisa kita lihat sebagai tantangan ya. Bagaimana sistem kita begitu luas dengan tantangan yang begitu beraneka ragam. Kita belum ngomong loh soal geografis, bagaimana akses untuk daerah-daerah yang sulit. Daerah NTT sana, yang daerahnya bentuknya kepulauan, mereka tertinggal. Bagaimana itu mereka memberikan layanan di masyarakat? Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang terkait dengan sistem yang ketika kita merancang satu sistem banyak pertimbangan atau hal-hal yang perlu kita lihat di belakangnya. Nah, tetapi kita sebagai mahasiswa S2 nih, bukan sebagai yang mengeluhkan saja, tetapi mulai berpikir inovasi apa yang harus kita lakukan untuk paling tidak di lingkungan kita yang paling kecil. Jadi nanti silahkan itu penelitian-penelitiannya membuat inovasi, jangan hanya faktor-faktor terus ya, karena kalau hanya faktor-faktor itu hanya melihat penyebab. Jadilah pemecah masalah, jadilah menjadi problem solver, membuat inovasi, memperbaiki sistem, sehingga ketika kita kembali ke tempat kerja, kita mempunyai pemikiran-pemikiran yang lebih baik.
Baik, Bapak Ibu semua, diskusi kita terakhir itu adalah menutup sesi kita pagi ini. Mudah-mudahan diskusi kita ini pagi ini ada manfaatnya untuk kita semua, untuk juga turut katakan kembali melihat di sistem yang terdekat dengan kita itu seperti apa sih? Tadi kalau ada 3 kategori sistem, kita berada di mana? Apakah kita kompleks? Apakah kita randomness-nya tinggi? Coba nanti dilihat satu persatu ya, supaya nanti itu membantu kita untuk melihat inovasi agar kita bisa menyempurnakan sistem kita yang sudah ada. Sebelum ditutup, silakan kameranya dinyalakan semua. Saya mau lihat wajah-wajah semangatnya. Jadi Bapak Ibu, saya selalu berharap ya kita semua itu akan menjadi agen perubahan. Jadi agen perubahan di lingkungan kita, di lingkungan terkecil, di lingkungan masyarakat, di lingkungan tempat bekerja, supaya apa sedikit yang kita pelajari katanya adalah akan baik ketika itu kita bawa menjadi sesuatu yang aksi yang langsung gitu ya. Jadi nanti ini juga mudah-mudahan diskusi kita pagi hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Saya akhiri dengan alhamdulillah untuk kita berdiskusi pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu dong. Ya, mangga. Warahmatullahi wabarakatuh. Dok. Iya, saya juga mau foto ini. Ya, Dok, nanti saya dipandu untuk sesi foto. Bapak Ibu siap-siap ya. Ya, Pak Dimas. Barangkali. Oh, Pak Dimas yang foto ini ya. Ya, ada Mas nanti. fotografer, Bu. Oh, kita punya fotografer khusus ya. Terus Kayaknya gimana Pak Dimas? sama 3 semester. Siap-siap ya Bapak Ibu. Nanti ada 3 Kencang-kencang, Pak Dimas. Mungkin posenya bisa bertahan selama 3 kali itu ya, Dok. Oh, tahan nafas berarti ya. Ya, untuk yang pertama, baik. Ini ada pose dulu barangkali, Dok. Oh, posenya apa dong? Fotografer yang mengarahkan. Gimana nih, Bapak Ibu? Gini atau gimana? Stiku gimana Stiku ininya? Jaya. Oh, Jaya. Oke deh, semangat, semangat. Ya. 1, 2, 3. Tahan 2 kali lagi Bapak Ibu. Tahan nafas. Yang kedua, 1, 2, 3. Terakhir 1 kali lagi nih. 1, 2, 3. Dadah. Ya, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Dok, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua izin live.